Itu nggak apa-apa kalau mau meriak atau bagaimana berdasarkan pendapat your own opinion sebagai pendeta, bagaimana kisah mualaf ini silakan, tapi jangan memframing atau menuduh itu sudah masuk ke dalam serangan pribadi dan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu pertama bahaya untuk both sides gitu loh. Kita nggak usah sampai ada yang begitulah. By the end of the time kan katanya kita kan, kalau Pak Andre kan dari agama Kristen, katanya agama kasih harus lebih mengerti dalam konsep tidak melakukan penghakiman atau apapun. Ya karena penghakiman hanya milik Tuhan. Betul, ya. Penghakiman hanya milik Tuhan. Saya juga tidak pernah mengatakan Pak Andre bagaimanapun juga. Itu adalah opini Pak Andre, saya hormati. Saya juga tidak pernah reaction mengatakan Bapak Andre gimana. Saya cuma mau jika ada diskusi atau ada apa, kita sama-sama bisa bertanggungjawaban. There is no judgment here. Cuma pertanggungjawaban saja. Anda mempertanggungjawabannya. Pembicaraan Anda, saya juga bisa mempertanggungjawabkan keimanan saya, apa yang saya pilih. Saya mualaf karena saya butuh Tuhan. Tanpa Tuhan, I can be a very, very evil person. Artinya lu nggak menemukan Tuhan di agama lama lu? Saya nggak menemukan Tuhan, tapi saya pegang. Karena saya, itu namanya devotion gitu. Devotion, walaupun seburuk-buruknya saya kehilangan iman, kehilangan apa, tapi karena itu Tuhan saya tunduk. Sampai di saat dimana itu sudah menyakiti jiwa dan secara fisiknya saya sudah menyakiti sekali. Saya udah nggak bisa hidup dengan, nggak bisa pungkiri lagi. Saya nggak bisa mungkiri, saya nggak bisa bohong kepada diri saya selamanya gitu loh. Pembohongan pada diri sendirinya saya itu menyakiti saya. That's why I choose to move. Bukan karena saya tidak suka ini, tidak suka gereja atau tidak suka apa. No, saya butuh Tuhan dan saya tidak menemukannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Sahabat, masih kita tampilkan Mu'alaf Jesslyn ya. Kali ini podcast dengan Koh Julius. Notabene kedua-duanya adalah etnis Tionghoa yang sudah masuk Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan kali ini Jesslyn bercerita tentang bagaimana atau faktor apakah yang membuat dia masuk Islam. Bukan karena kepahitan, bukan karena kebencian terhadap gereja seperti apa yang dituduhkan oleh pendeta Andre Tunggal misalnya, oleh para polemikus yang lain misalnya, bukan seperti itu. Tetapi ada satu hal yang membuat Jesslyn ini akhirnya masuk Islam. Oke sahabat, mari kita simak videonya. Jesslyn ya, ini kan sudah seorang muslimah. Artinya benar-benar sudah sangat pede dengan agama Islam atau sebenarnya masih sambil belajar? Kalau saya pede, saya pede. Kalau masih pembelajaran, memang saya masih belajar karena prosesnya memang panjang. Belajar suatu barang yang baru itu panjang. Tapi kan kalau kita sudah istilah, kita sudah mengetek, kita sudah sumpah, kita sudah tanda tangan perjanjian kontrak, gitu. Kita sudah memilih suatu agama, itu there is no turning back. Nggak, dia perjanjian kontrak tuh biasa ada waktu loh. Oh ya, perjanjian kontrak sih. Oke, perjanjian ya. Perjanjian istilah dengan kita mensyahadat itu kita bersumpah atas nama Allah ya. Kita bersumpah dan Allah juga sudah melihatnya kita. Kita membreak itu, pertanggungjawaban kita susah. Itu tuh kamu berbohong kepada penciptamu sendiri. Jadi itu yang membuat saya sendiri sangat pede. There is no turning back. Whatever listen, tidak ada alasan untuk kembali. Ya, semoga ketaatan dan kepatuhan dari Jesslyn tetap akan istiqomah di dalam iman dan Islam sampai akhir hayat ya. Kita akan tampilkan sebuah ayat di dalam Quran surat Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Quran surat Al-An'am ayat 162. Nah, di dalam ayat tersebut memuat pesan pokok di dalam agama Islam tentang ketaatan dan kepatuhan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat tersebut sangat jelas mengajarkan bahwa semua perbuatan baik termasuk sholat dan ibadah-ibadah lainnya harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan semata-mata karena Allah atau lillahi ta'ala sebagai bentuk pengabdian dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap istiqomah saudari Jesslyn, mudah-mudahan sampai akhir hayat tetap berpegang teguh di dalam iman dan Islam.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Oke, tapi ya bisa jadi ya kalau Andre Tunggal kan kita tahu lah ya, karena memang ini ya harus untuk konten lah ya, dia reaksi untuk konten dan itu tempat dia cari makan, ya udahlah. Itu tidak apa-apa. Malah sebab berkat lu dia jadi dapat rezeki, harusnya dia malah traktir lu ngopi loh. Ya itu ya, kalau mau traktir nggak apa, bayar sendiri juga is fine kok. Nggak, kalau aku pribadi ya, ini Andre Tunggal ya, kalau dia dengar malah aku sangat pengen traktir dia. Sama seperti Luga ya, dulu aku Luga tuh sering sekali ku ajak ke Medan, kita biayai hotelnya dan sebagainya. Kita berbagi itu hal yang sudah seharusnya lah, bukan masalah beda iman nggak berbagi. Saya nggak bisa komen. Saya nggak bisa komen, saya diam aja. Iya, saya nggak mau lanjutin. Kalau kemarin ketika mualaf Jaslin ini menantang debat terbuka, debat tatap muka kepada Pendeta Andre Tunggal, tetapi realitanya Pendeta Andre Tunggal tidak berani ya. Maka kali ini diajak ngopi ya. Pendeta Andre Tunggal seharusnya dia yang traktir, kan dia banyak mereaction video dari Jaslin sehingga dia mendapatkan aksen dari situ. Harusnya Pendeta Andre Tunggal ini yang traktir Jaslin ngopi, duduk bersama ngopi. Tetapi seandainya tidak mau, ya sudah, bagi Jaslin tidak ada masalah, bayar sendiri-sendiri pun tidak apa. Dan ada lagi dari Julius ya, sebenarnya Julius ini ada punya keinginan juga ingin mentraktir ya, sekedar ngopi, duduk bareng, santai, ngobrol bersama dengan Andre Tunggal ini. Gimana Andre Tunggal? Ini adalah sebuah penawaran yang menarik ya. Ditantang debat takut, it's okay. Tetapi ketika ditantang ngopi, masa masih takut sih? Saya nggak bisa komen. Saya diam aja. Iya, saya nggak mau lanjutin. Nggak apa-apa kalau mau meriak atau bagaimana berdasarkan pendapat your own opinion sebagai pendeta, bagaimana kisah mualaf ini silakan, tapi jangan memframing atau menuduh itu sudah masuk ke dalam serangan pribadi dan pencemaran nama baik ini. Pencemaran nama baik itu pertama bahaya untuk both sides gitu loh. Kita nggak usah sampai ada yang begitulah. By the end of the time kan katanya kita kan, kalau Pak Andre kan dari agama Kristen, kata agama kasih, harus lebih mengerti dalam konsep tidak melakukan penghakiman atau apapun. Ya karena penghakiman hanya milik Tuhan. Betul, ya. Penghakiman hanya milik Tuhan. Saya juga tidak berhak untuk mengatakan Pak Andre bagaimanapun juga. Itu adalah opini Pak Andre, saya hormati. Saya juga tidak pernah reaction mengatakan Pak Andre gimana. Saya cuma mau jika ada diskusi atau ada apa, kita sama-sama bisa bertanggungjawaban. There is no judgment here. Cuma pertanggungjawaban saja, Anda mempertanggungjawabannya. Pembicaraan Anda, saya juga bisa mempertanggungjawabkan keimanan saya, apa yang saya pilih. Oke, mantap sekali. Tetapi justru apa jawaban dari Andre Tunggal ketika ditantang debat oleh Jaslin? Andre Tunggal mengatakan hal-hal kayak gitu, debat yang seperti itu debat kampungan, hanya buang-buang waktu dan lain sebagainya. Tetapi satu poin yang kita dapat dari Jaslin adalah ketika debat tatap muka, duduk bersama, langsung bisa terselesaikan masalah di situ ya. Jadi ini hanyalah sebagai bentuk pertanggungjawaban saja. Kalau seandainya Pendeta Andre Tunggal tetap tidak mau atau tidak berani melayani tantangan debat terbuka dari Jaslin, berarti benar apa yang dikatakan oleh Jaslin, Pendeta Andre Tunggal tidak bertanggung jawab. Kenapa lu sampai berani nantang debat dia? Lu anak kemarin sore lo sebenarnya. Why not? Pertanyaannya why not? Karena bilang tapi saya kemarin sore sebagai muslim. Sebagai muslim. Again ya, I spend almost my entire life sebagai Christian. Lu jadi Kristen masih lebih lama dia jadi Kristen masalahnya gitu. Iya, masalahnya adalah saya emang dari Kristen dari ini. Jadi kalau mau dibilang anak kemarin sore, ya saya mengaku 100% Islam. Saya belum menjadi benar-benar pure Islam. Again, kita tuh hijrah. Mualaf itu tidak butuh proses. Butuh proses, enggak. Misalnya kayak dari warna putih berubah jadi warna merah atau warna apapun itu butuh proses ya. Prosesnya itu tidak instan.
Tapi kenapa saya ingin mengajak debat karena apapun juga, karena Bapak Andre juga melakukan reaction, di mana reactionnya itu ada konsep-konsep seperti menyatakan saya salah atau apapun. Ya sudah, pembuktian saja. Kalau ditilik dari umurnya, memang usia dari Jesslyn ini masih sekitar 24 tahun ya. Pantas saja oleh Julius dikatakan anak kemarin sore. Tetapi realitanya anak kemarin sore ini mampu mengguncang keimanan para pendeta, terkhusus pendeta Andre Tunggal yang sangat ketar-ketir, tidak berani ketika ditantang debat terbuka oleh mualaf Jesslyn, kecuali hanya muter-muter asumsi, ngeles mencari alibi. Padahal kalau ditilik dari usia dari pendeta Andre Tunggal jauh lebih matang, jauh lebih dewasa daripada Jesslyn yang dikatakan oleh Julius masih anak kemarin sore ya. Jadi sangat ironis sekali ya. Mungkin dari segi usia Andre Tunggal ini berusia sekitar 35 sampai 45 tahun ya. Jelas di atas usia daripada Jesslyn yang notabene masih anak kemarin sore, tetapi mampu mengguncang keimanan pendeta senior yaitu pendeta Andre Tunggal. Ya sudah, pembuktian saja. Pemahaman lu yang dulu. Pemahaman. Karena kan saya juga memahami Christian for a very long time ya. So I hold on to my faith until the last moment, dimana saya juga itu sudah menyakiti saya secara fisik dan mental. Dan hal seperti itu kan tidak bisa Bapak Andre pertanggungjawabkan ya. Itu kan tanggung jawab saya untuk mengurus diri saya sendiri, betul? Karena itu, karena saya butuh saya mualaf karena saya butuh Tuhan. Tanpa Tuhan, I can be a very very evil person. Artinya lu nggak menemukan Tuhan di agama lama lu? Saya nggak menemukan Tuhan, tapi saya pegang. Karena saya itu namanya devotion gitu loh. Devotion, walaupun seburuk-buruknya saya kehilangan iman, kehilangan apa, tapi karena itu Tuhan saya tunduk. Sampai di saat dimana itu sudah menyakiti jiwa dan secara fisiknya saya sudah menyakiti sekali. Saya udah nggak bisa hidup dengan, nggak bisa pungkiri lagi. Saya nggak bisa mungkiri, saya nggak bisa bohong kepada diri saya selamanya gitu loh. Pembohongan pada diri sendirinya saya itu menyakiti saya. That's why I choose to move. Bukan karena saya tidak suka ini, tidak suka gereja atau tidak suka apa. No, saya butuh Tuhan dan saya tidak menemukannya. Oke. As simple as that. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya Jesslyn ini mantap berlabuh di dalam agama Islam karena apa yang dia alami selama ini ya, pengalaman hidup yang dialaminya membuat dia itu tidak menemukan Tuhan. Dan akhirnya setelah belajar perbandingan agama, Jesslyn ini menemukan Tuhan ada di dalam agama Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Seperti itu kata Nabi Isa di dalam Al-Qur'an ya. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus menurut Nabi Isa alaihissalam adalah menyembah Allah yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Masya Allah, sangat mantap, sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan Jesslyn istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Dan mudah-mudahan juga dari podcast-podcast Jesslyn bisa menginspirasi bagi para umat Kristen yang lain, umat Kristen yang kritis dan logis, yang mau mempergunakan logika dan akal sehatnya. Mudah-mudahan dengan melihat podcast-podcast dari Jesslyn ini mendapatkan hidayah dan menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Terima kasih sahabat, kita tunggu beranikah pendeta Andre Tunggal ditantang ngopi sekarang ya. Ditantang debat gak berani, ditantang ngopi masa masih gak berani lagi. Kita tunggu saja ya. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda tidak berani, ya berarti kesimpulannya apa? Tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Betul. Saya tidak perlu mendebat karena debat bukan penentu kebenaran. Debat yang ada di sini, yang saya lihat debat agama yang ada di Indonesia, banyak kan kampungan semua. Debat-debat yang gak ada gunanya, di mana kalian berlaku dengan cara yang tidak semestinya dalam debat. Dan buat saya, buat apa buang-buang waktu?